Halo guys, welcome back to History Makers Channel. Perkenalkan, namaku Diva Chandrakanti, Prasansi 17. Jadi, seperti yang udah kalian baca nih di titel video ini, bahwa video ini tuh akan membahas mengenai pemerintahan Daendels di Nusantara. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku cuma mau ngingetin, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, pacar kalian, orang tua kalian, mbak, emas, kakek, nenek, siapapun itu, share video ini ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu nih sama si Daendels ini. Siapa sih Daendels itu? Terus lahir di mana dia? Latar belakangnya itu gimana? Jadi Daendels ini tuh nama lengkapnya adalah Herman Willem Daendels yang lahir di Hattem 21 Oktober 1762. Sekedar informasi aja, Hattem ini tuh salah satu gemeente Belanda di provinsi Gelderland. Gemeente itu kayak kota. Dan dia ini meninggal di Ghana 2 Mei 1808 di umurnya yang menginjak 55 tahun. Daendels ini adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 dan memerintah Indonesia antara tahun 1808 hingga 1811, sekitar 3 tahunan, di mana pada masa pemerintahnya itu, Belanda sedang berada di bawah kekuasaan Prancis. Jadi, kenapa sih Daendels itu bisa memerintah di Indonesia? Sejak Belanda jatuh ke tangan Prancis nih di tahun 1795, Belanda ini berubah nama jadi Republik Bataaf yang diperintah langsung oleh Louis Napoleon. Atau singkatnya kita manggil dia itu Napoleon. Prancis ini tuh sempat khawatir kalau Pulau Jawa yang merupakan daerah jajahan Belanda akan direbut oleh Inggris. Jadi kayak, aduh yuk pergi wes untuk Belanda, masuk negara jajahannya direbut Inggris lah, ya percuma. Ya kira-kira sih kayak gitu. Cuman ya nggak pakai bahasa Jawa gitu. Pakai Inggris mungkin, pakai bahasa Prancis mungkin, pakai bahasa Belanda atau bahasa apa gitu, yang jelas bukan bahasa Jawa sih. Jelas banget itu. Nah karena si Napoleon ini itu gelisah kan, kayak bingung gitu. Akhirnya dia tuh nunjuk Daendels lah di tahun baru 1 Januari 1808. Asik gak tuh, tahun baru mau naik jabatan dia. Oke, balik lagi. Jadi di tanggal itu si Napoleon itu kan nunjuk Daendels untuk jadi Gubernur Jenderal di Indonesia atas nama Prancis. Daendels itu diperintahkan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, hingga Daendels itu resmi naik jabatan atau resmi memegang kekuasaan sebagai Gubernur Jenderal ini pada 15 Januari 1808, yang jabatannya itu diserahkan oleh Jenderal Wyss, dan sejak saat itu dia bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakannya untuk pemerintahan Indonesia. Nah, setelah kita tahu siapa sih Daendels ini dan kenapa dia bisa memerintah di Indonesia, kita langsung aja menuju ke kebijakan yang diterapkan Daendels di Indonesia pada masa pemerintahannya yang jelas. Nah, yang pertama ini dalam bidang pertahanan dan keamanan. Waktu Daendels memerintah di awal-awal, dia itu dihadapkan sama lemahnya angkatan bersenjata dan pertahanan Jawa terhadap serangan Inggris. Jadi, singkatnya itu, Jawa itu benar-benar rawan akan serangan Inggris. Inggris bisa kapan aja menyerang Jawa dan mengambil alih Jawa dari yang semula negara jajahan Belanda bisa diambil alih. Jadi karena keadaan itulah, si Daendels ini membuat 2 kebijakan yang mendesak. Yang pertama adalah merekrut kaum pribumi untuk dilatih menjadi militer. Jadi dia tuh kayak asal rekrut, sebenarnya nggak asal rekrut sih, kayaknya sih kayak yang kelihatan kuat, yang masih muda, yang fisiknya bagus-bagus itu diambil sama dia, karena kan nanti akan dilatih. Jadi dia kayaknya ambil yang kuat-kuat gitu, yang masih muda-muda gitu. Dan karena kebijakan inilah, serdadu yang awalnya hanya 3.000 orang melonjak menjadi 18.000 hingga 20.000 serdadu. Hampir semua bidang dijamah nih sama si Daendels ini untuk mendukung kelengkapan dalam bidang militer. Mulai dari petani, pembuat gamelan, sampai
buru-buru gitu tuh dia ambil untuk melengkapi peralatan-peralatan militer. Nah, selain itu, Koningsplein atau Lapangan Merdeka dijadikannya tempat pelatihan militer, serta dia melakukan pembangunan pangkalan Angkatan Laut di Surabaya. Nah, sedangkan untuk kebijakan yang kedua adalah pembangunan Grootposweg atau Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Nah, jalan ini tuh dibangun sejauh 1000 km untuk mendukung mobilitas militer. Dalam pembangunan ini, Dendels tuh sampai harus menerapkan sistem kerja rodi, karena waktu yang mendesak dan dibutuhkannya banyak tenaga kerja. Pembangunan jalan ini juga berdampak sebenarnya dalam berbagai bidang karena jarak Surabaya-Batavia yang biasanya ditempuh dalam 40 hari bisa dipersingkat menjadi 7 hari. Gila nggak tuh? Dari yang awalnya 1 bulan lebih bisa jadi cuma seminggu karena adanya jalan ini. Yang selanjutnya adalah kebijakan Dendels dalam bidang politik. Nah, kebijakannya ini berupa reformasi administrasi secara total, di mana Bupati Jawa dia angkat menjadi pejabat pemerintah Belanda untuk melindungi mereka dari pemerasan yang dilakukan oleh penjabat Belanda. Sedangkan Dewan Hindia yang memegang posisi penting dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda gak dibolehin lagi nih buat ikut berkuasa. Karena nih menurut Dendels, kekuasaan pejabat yang diwariskan VOC terlalu besar sehingga mudah untuk memperkaya diri dengan cara melakukan korupsi. Jadi singkatnya ini Dendels ini pengen mengurangi korupsi yang terjadi pada masa itu. Nah dengan ini Dendels ini menghapus Gubernemen Pantai Jawa Timur Laut. Selain itu, residen kerajaan Jawa yang berada di bawah gubernur diambil alih oleh pemerintah pusat Batavia. Daerah Jawa di luar kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dibagi menjadi 9 daerah administratif yang dikenal dengan prefektorat. Nah, prefektorat ini kelak pada masa pemerintahan Raffles diubah dengan nama Gewest atau Kerasidenan. Next adalah tentang kebijakan Dendels mengenai pemberantasan sistem feodal. Nah, dalam hal ini, hak-hak bupati mulai dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Status raja yang pada masa VOC dianggap sekutu diturunkan menjadi pegawai biasa. Dendels kemudian membuat beberapa peraturan untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa kekuasaan tertinggi berada di pemerintah Batavia. Yang selanjutnya mengenai sekularisasi pemerintahan. Nah, sekularisasi sendiri adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Jadi menurut paham ini, agama itu nggak boleh mencampuri sistem pemerintahan, begitupun sebaliknya. Hal ini tuh dapat dilihat pada keputusan Dendels memisahkan kekuasaan negara dan kekuasaan agama. Ya, meskipun demikian, lembaga-lembaga agama tetap disubsidi. Nah, yang terakhir mengenai perombakan sistem peradilan. Pengadilan berada mulai dari tingkat kabupaten hingga prefektorat, yang anggotanya terdiri dari Bumiputra dan 2 orang Belanda. Pengadilan-pengadilan ini tuh akan menghakimi setiap kasus yang melibatkan orang Jawa berdasarkan hukum adat dan istiadat Jawa. Sementara itu, semua kasus yang melibatkan orang asing, baik orang Eropa, Belanda, maupun orang luar Jawa, akan ditangani oleh Dewan Peradilan berdasarkan Undang-Undang Hindia Belanda. Nah, pengadilan ini didirikan di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Semua langkah Dendels dalam kebijakannya tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi komoditas perdagangan dari dalam negeri tidak bisa dijual dan menumpuk di gudang pelabuhan akibat blokade laut oleh Inggris. Dendels kemudian mencari cara lain hingga ia menemukan cara yaitu menghidupkan kembali kebiasaan lama VOC, yaitu menjual tanah kepada pihak swasta dan memberikan hak kepemilikan. Selanjutnya adalah mengenai kenapa sih pemerintahan Dendels ini bisa berakhir. Jadi seperti yang sempat aku sampaikan di awal, kalau Dendels ini memerintah mulai tahun 1808 hingga 1811. Yang artinya dia memerintah dalam waktu yang cukup singkat, yaitu hanya 3 tahun. Nah, kenapa sih dia tuh bisa memerintah cuma 3 tahun itu? Sebenarnya ada beberapa faktor yang
mempengaruhi kenapa dia memerintah dalam waktu yang cukup singkat. Nah, faktor pertama ini adalah kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. Nah, ini tuh karena kerja Rodi itu loh, dia kan asal ngambil orang, pokoknya orang-orang diambil supaya tenaga kerjanya itu makin banyak karena waktu yang dia punya tuh cuma dikit. Nah, karena itu kenapa orang-orang pribumi itu kayak udah benci banget sama dia ini. Faktor yang kedua adalah mengenai sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Hal ini karena diturunkannya raja-raja dari yang awalnya adalah seorang sekutu dan orang paling dihormati oleh rakyatnya menjadi pegawai biasa. Nah, itu yang menyebabkan beberapa ada pertentangan dari rakyat maupun anggota kerajaan. Faktor ketiga adalah penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Nah, penjualan tanah ini tuh diterapkan karena biaya yang dibutuhkan dia untuk memenuhi peralatan-peralatan militer atau kelengkapan militer. Karena pada waktu itu komoditas perdagangan dari dalam negeri tidak bisa dijual karena blokade laut yang dilakukan sama Inggris. Yang keempat adalah keburukan dalam sistem administrasi pemerintahannya. Jadi itulah kenapa atau beberapa alasan mengapa Daendels ini memerintah cukup singkat dalam waktu 3 tahun. Nah, sebenarnya setelah diturunkannya Daendels ini pada tahun 1811, Daendels ini langsung digantikan oleh gubernur jenderal yang baru yang ditunjuk langsung juga oleh Napoleon itu. Itulah penjelasan mengenai pemerintahan Daendels di Nusantara. Jadi buat kalian yang mungkin ada saran mengenai video ini atau ada kesalahan dalam video ini, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan turn on notification-nya biar kalian tahu kalau kita lagi ada video yang baru. Thank you for watching. Bye-bye.